Ya. Sarjana muda itu harus mendapatkan berapa kredit? Berkisar 110. Ya. Sedangkan S1 itu 160. Total SKS yang didapatkan Jokowi itu kurang lebih 160. 120 untuk sarjana muda dan 40 untuk sarjana. Jadi totalnya udah memenuhi. Termasuk juga nilai-nilainya. Ya, mungkin ada satu semester dia di bawah 2. Tapi selainnya di atas 2. Dan itu sudah lolos di sini. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini lebih besar dari 2, itu sudah lulus. Kemudian S1-nya 40 SKS. Rata-ratanya akhirnya 3. 3 sekian. Yang muncul di layar sini. Ya, itu benar. Sorry. Mana tadi? Di browser yang lainnya di sini. Di sini juga sudah ditunjukkan. Ya. Nah, ini itu kan di semester awal. Jadi ada juga yang mempelesetkan gitu ya. Karena tertulis semester 1, semester 2. Semester 1, semester 2 istilah dari semester genap dan ganjil. Semester ganjil dan genap. Semester 1 itu ganjil, semester 2 itu genap. Mereka mengira ini semester 2 tapi tahun 82 atau 83 gitu ya. Kenapa bisa semester 2? Jadi nggak sesuai gitu ya. Padahal mereka nggak paham bahwa itu semester ganjil dan semester genap. Setiap tahun selalu berulang gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang dipelesetkan juga gitu ya. Nah pada zaman ini 81 82 memang dia ngambilnya sarjana muda karena dia harus lulus dulu 120 apa 100 120 ya 120 SKS ya. Jokowi dapat 120 SKS. Sarjana mudanya selesai dulu baru ngambil 2 tahun lagi untuk mendapatkan sarjana ya 40 SKS kalau nggak salah. Ya kita nggak bisa kasih tunjuk tapi di sini sudah muncul ya. Nah yang ini 122 ini pembaginya ini SKS dari sarjananya 40 ya. 120 sarjana muda ditambah 40 160 akhirnya luluslah sebagai sarjana. Dan itu tidak dipersoalkan dan nilainya di sarjana 3, sekian ini kan 3 3, 3, berapa 3, sekian itu dianggap sangat memuaskan ya nilainya sangat memuaskan. Ya, saya punya dokumen ininya, tetapi kita bisa melihat dari yang sudah ada di media. Ya, saya rasa itu. Nah itu contohnya. Ya. Inilah yang dibuat dia narasi seolah-olah gitu ya. Jokowi hanya menyelesaikan 122 SKS, padahal ini bukan SKS-nya, SKS-nya di sini. Nah, yang seperti inilah sebenarnya yang dimainkan mereka, ya, yang dibuat mereka menjadi asumsi-asumsi, dan itu sangat liar sekali. Nanti ada lagi yang baru. Kalau saya tunjukkan pun pasti ada yang baru lagi nanti yang dan nggak akan selesai. Ya, karena memang ya tadi seperti saya katakan Mark Twain menyatakan kita nggak ada cara kita berdebat dengan orang yang dungu. Gitu ya. Mereka pasti akan mencari pembenaran mereka sendiri. Ya. Mereka tidak mencari kebenaran. Kita di sini mencari kebenaran. Dan sebenarnya Barreskrim sudah mendapatkan data ini sangat detail. Ya. Memang tidak semua ditampilkan di layar pada saat press conference tersebut atau gelar perkara tersebut. Nggak mungkin semua. Hanya cuplikan-cuplikan. Tetapi ketika cuplikan-cuplikan itu dinarasikan berbeda dan diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang super kerdil lah boleh dikatakan ya. Akhirnya ya begitu. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Yang lainnya juga bisa kita patahkan sebenarnya. Ya. Nanti bisa ya kalau misalnya ternyata oke, nanti akhirnya katakanlah naik ya penyidikan, ada yang jadi tersangka dan seterusnya, nanti bisa bertarung di pengadilan. Kalau saya pengen dihentikanlah ya, biarkan ya proses berjalan ya. Nanti di sana baru ketemu daripada muncul kedunguan-kedunguan yang baru ya. Kita tidak menginginkan itu terjadi. Mungkin itu ya. Bang Jo, mungkin Ya, mungkin analoginya kayak orang yang mau tenggelam, apapun diambil, mau rumput juga diambil, apapun diambil daripada nanti mati tenggelam gitu, Bang Jo. Jadi gitulah serang sana serang sini, jurus dewa mabuk gitu. Karena udah mau iya betul betul Pak Nuh. Iya. Ya, begitu Pak Mbak Adina. Baik, Mas Yuswa. Berarti apakah Anda meyakini bahwa narasi yang dibangun tanpa metodologi forensik yang betul adalah bentuk
pembunuhan karakter berbasis pseudoscience? Ya, bisa jadi demikian ya. Jadi memang mungkin ada aktor di belakang ini ya. Kita nggak tahu sebenarnya. Tetapi kan kita ingin meluruskan ya secara saintifik, secara prosedur, secara keilmuan yang kita miliki sebagai praktisi di bidang digital forensik. Semua yang dilakukan mereka itu keliru, salah kaprah ya. Seperti Ella tadi menggunakan FaceNet kemarin gitu ya. Memberikan pendapat saja mereka itu sudah keliru dari fakta-fakta yang mereka lihat dari media gitu ya, dan itu tidak utuh sebenarnya gitu ya, dan itulah yang mereka komentari ya. Nah, ini nanti akan digiring lagi ya, dari hasil kita ini nanti pasti ada yang dicuplik-cuplik gitu ya. Nanti akan muncul lagi sebenarnya, tapi kita sebagai komunitas kita sudah paham lah orang-orang ini ya, kita sudah tahu ya, kita hanya perlu meluruskan, menyadarkan orang-orang yang agak ragu, boleh kita katakan ada ragu-ragu gitu ya, melalui event-event seperti ini. Banyak kok yang akhirnya sadar, termasuk pengacara-pengacara yang tahu, oh ternyata itu ya, gitu ya, ternyata nggak benar ya, dan seterusnya. Nggak bakal dipakai lagi orang-orang seperti itu, saya yakin gitu ya. Kalau ada orang yang masih pakai orang-orang seperti itu, ya sama dungunya berarti, ya.